Mobil berplat merah terekam kamera warga saat melintas di tengah kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Mobil dengan tulisan Dishub di bagian bawah plat nomor ini menjadi fokus perekaman karena penumpangnya membuang sampah sembarangan dari dalam mobil. Sampah-sampah tersebut dilempar ke tepi jalan dari kaca penumpang sebelah kiri. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Lupito, membenarkan jika mobil berplat merah adalah mobil operasional milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mobil ditumpangi oleh Kasatpol Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agus Tang, yang berstatus pegawai negeri sipil. Dari hasil pemeriksaan, Safrin memastikan jika mobil tersebut tidak digunakan untuk bertugas, melainkan untuk menjenguk temannya yang sakit. Akibatnya, Agus Tang diberi sanksi tegas berupa penonaktifan sementara dari jabatannya selama masa pemeriksaan hingga 20 hari ke depan. Operasional khusus Dishub itu mobil patroli yang ditumpangi oleh Kasatpol Jatinegara, dan kami sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan sanksi. Sanksinya jadi penonaktifan dari jabatannya selama 2 bulan. Selain meminta maaf atas perilaku buruk yang dilakukan anggotanya, Safrin juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh petugas Dinas Perhubungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Meski pemerintah mengizinkan bekerja di rumah bagi ASN usai libur Lebaran, namun sejumlah pemerintah daerah tidak memberlakukannya. Bahkan ASN yang tidak hadir di hari pertama bekerja terancam sanksi. Meski pemerintah pusat mengizinkan bekerja di rumah bagi ASN usai libur Lebaran, namun sejumlah pemerintah kabupaten kota tidak melakukannya. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan ASN harus berdesakan untuk bisa bersalaman dengan pejabat bupati. Tidak diberlakukannya work from home seperti surat edaran Menpan RB karena mayoritas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang merupakan warga lokal. Kesempatan untuk WFH, tetapi kemarin kita putuskan untuk Jombang. Jombang ini kan bukan daerah pemudik, justru daerah yang didatangi oleh pemudik. Maka yang keluar kota kan ada, tetapi kan tidak banyak. Beda dengan seperti kota-kota di Jakarta. Di Kabupaten Maros, sejumlah ASN harus berlari karena terlambat mengikuti upacara bendera pada pagi hari pertama masuk kerja. Tercatat 397 ASN tidak hadir di hari pertama bekerja usia cuti bersama libur Lebaran. Seluruh ASN yang tidak hadir akan dilakukan penindakan. Yang mengikuti ceklok tadi pagi sampai dengan jam 8 ada sekitar 2.310 yang hadir, dan yang tidak hadir sekitar 397. Hari pertama bekerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI juga wajib masuk. Libur Lebaran selama 10 hari yang diberikan kepada ASN sudah lebih dari cukup, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk bekerja pada hari pertama pasca Lebaran. Bagi yang tidak hadir akan diberikan sanksi. Kalau ada yang nggak masuk hari ini, kira-kira ada sanksinya nggak Pak? Kalau ada sanksi dong, orang lain udah kerja, saya aja kita udah kerja semua, sanksi yang harus tegas. Selain teguran tertulis, sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja juga akan diberikan kepada ASN yang membolos. Dari Jakarta, Jombang, dan Maros melaporkan. Pasca Lebaran, sejumlah penumpang bus yang tidak membawa kartu tanda penduduk terjaring razia di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Dan dengan alasan mengalami jumlah penurunan pendatang, Pemprov DKI tidak melakukan razia kependudukan. Puluhan anggota tim gabungan masuk ke bus antar kota antar provinsi yang baru tiba di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Satu persatu KTP milik penumpang bus diperiksa. Hasilnya 3 penumpang terjaring. Para pemudik yang tidak membawa KTP akhirnya batal dipulangkan ke daerah asalnya setelah mampu menghadirkan penjamin. 1 pemudik lainnya masih di bawah umur. Betul itu penjamin. Kami tidak mau hari penduduk pendatang yang datang ini tidak dilengkapi dengan identitas. Sekarang kami gencar untuk melakukan disiplin tentang identitas itu berupa KTP.
Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI tidak melakukan operasi kependudukan pasca libur Lebaran. Hal ini diprediksi karena jumlah pendatang baru tahun ini mengalami penurunan ketimbang pasca Lebaran tahun lalu. Kita tetap tidak ada proses untuk UCC tidak ada. Ya siapapun sebenarnya bisa berhak untuk datang ke Jakarta. Namun kami menghimbau agar mereka yang datang ke Jakarta pastikan pasti ada jaminan tempat tinggalnya karena itu juga persyaratan ya kan. Namun kepada para pendatang baru agar lebih memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan bekerja, serta memiliki keterampilan yang cukup sebagai bekal mengadu nasib di Jakarta. Dari Jakarta dan Badung, Bali melaporkan. Pemirsa, KPK tetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Ahmad Mudlor diduga menerima bagian dari potongan insentif ASN senilai 2,7 miliar rupiah. Ia menegaskan jika dirinya menghormati keputusan KPK dan akan menyerahkan kasusnya ke tim kuasa hukum. Hari pertama efektif kerja di lingkungan Pemkab Sidoarjo diisi dengan acara halal bihalal antar staf, pimpinan, dan karyawan Selasa pagi. Namun Pemkab Sidoarjo dikagetkan dengan adanya keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Ahmad Mudlor diduga menerima bagian dari potongan insentif ASN ke Pemkab Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Kepada sejumlah awak media, Bupati Sidoarjo pun yang juga putra dari Kiai Haji Agus Ali Masyuri yang dikenal sebagai Gus Ali ini menegaskan dirinya akan menghormati keputusan KPK. Menurutnya sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka oleh KPK, Ahmad Mudlor akan menyerahkan kepada tim pengacara yang akan ditunjuk. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK, hingga saat ini Ahmad Mudlor masih tetap menjalankan tugas sebagai Bupati Sidoarjo aktif. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Kasus dugaan korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat BPPD Sidoarjo 25 Januari lalu. Dari hasil pemeriksaan KPK, diketahui jika terjadi pemotongan dana insentif jasa pungut pajak ASN di lingkungan BPPD yang digunakan untuk kepentingan Kepala BPPD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo. Saat ini KPK telah menahan 2 tersangka, yakni Kepala BPPD dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. 3 ekor kuda lepas dari kandangnya menghebohkan warga Siwalan Kerto, Surabaya. Kuda yang biasa digunakan untuk wisata berkeliling kota berlarian di jalan raya. Inilah video 3 ekor kuda berlarian di Jalan Raya Siwalan Kerto, Surabaya. Usai terlepas dari kandangnya. Dalam video amatir, 3 ekor kuda yang biasa digunakan sebagai kuda wisata sempat berlarian di frontek sisi timur Siwalan Kerto dan berpapasan dengan kendaraan hingga membuat pengendara panik. Kemudian kuda memasuki perkampungan dan membuat warga heboh. Petugas dari Satpol PP Kelurahan Siwalan Kerto dibantu BPBD Surabaya serta pemiliknya langsung mengejar kuda yang kabur. Saat dilakukan pengejaran, 1 ekor kuda sempat terjatuh di jalan saat akan memasuki kandang di kawasan Kerto Menanggal, Surabaya. Kuda lepas ini sekitar terjadi kurang lebih jam 8 pagi pada saat kita ada kegiatan halal bihalal di Balai Kota. Kebetulan alhamdulillah teman-teman kita di kelurahan, teman-teman Bantip pusat sigap dalam menangani, artinya tahu ada laporan langsung kita giring kuda itu mulai dari tempat laporan itu sampai masuk lagi ke dalam kandangnya lagi. Tak ada korban ataupun kerusakan dalam peristiwa tersebut. 3 ekor kuda yang kabur milik Muhammad Saiful, 65 tahun, warga Gedangan, Sidoarjo. Kuda kabur karena tali kuda terlepas dari ikatannya saat berada di kandang. Dari Surabaya, Jawa Timur,
Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, meskipun puncak arus mudik telah selesai, kepadatan antrian kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung semalam. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus pengangkut penumpang yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Malam tadi kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung terlihat padat antrian kendaraan. Sejumlah kendaraan yang masuk pelabuhan terpantau mengantri masuk ke kapal. Meski puncak arus balik telah selesai, namun hingga kini kepadatan masih terlihat di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. 50% kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak masa arus mudik kemarin sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera dan kembali menuju Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan, pihak pelabuhan menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan, memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. Kepadatan pemudik juga masih terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pemudik baru pulang dari kampung halamannya. Per tadi malam ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Pada masa arus balik Lebaran, jumlah penumpang yang tiba di Daop 1 terus mengalami peningkatan. Peningkatan mulai terjadi sejak 12 April kemarin dan mengalami peningkatan 2 kali lipat dari masa normal. Meski masa arus balik telah selesai, ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di Jakarta, dengan 18.500 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen. Adapun kedatangan penumpang ini didominasi oleh kota di Jawa Tengah, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga Solo. Pemirsa, mudik tak biasa dilakukan oleh sekeluarga dari Jakarta ke Banyuwangi, yakni menggunakan bajai. Sayangnya saat kembali ke Jakarta, bajai tersebut mogok di daerah Mojokerto. Namun beruntung polisi membantu mendorong menggunakan motor. Video sekeluarga mudik dari Jakarta ke Banyuwangi naik bajai viral. Royadi bersama istri, 2 putrinya, dan seorang cucu berangkat sebelumnya pada Sabtu malam mudik ke rumah saudara di Banyuwangi dengan bajai yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari. Namun tak berjalan mulus, saat perjalanan kembali ke Jakarta, bajai tersebut mogok di kawasan Mojokerto karena rusak dan toko spare part juga masih tutup. Sebelumnya bajai tersebut juga sempat mogok di daerah Nganjuk. Beruntung, polisi di kawasan Mojokerto membantu dengan mendorong bajai tersebut menggunakan motor. Lalu akhirnya bajai tersebut dinaikkan ke towing polisi, diangkut menuju ke rumah mereka di kawasan Jakarta Pusat. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Mojokerto atas bantuannya. Dengan bantuan Bapak Kapolres Mojokerto, bajai kami sudah bisa ditangani dan bisa diangkut atas bantuannya. Terima kasih ya Pak Kapolres Mojokerto. Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Mojokerto Ibnu Haryazi sempat menawarkan agar para pemudik ini naik angkutan travel atau kereta untuk kembali ke Jakarta. Namun Royadi, pemilik bajai, sudah bernazar berangkat mudik dan balik menaiki bajai miliknya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan
pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan, beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan. Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melincirkan langkah Gibran sebagai cawapres. Adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif, dan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga menyampaikan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Tim hukum Timnas Anies Imin serahkan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tim hukum Amin optimis Majelis Hakim MK akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU melakukan pemilihan presiden ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi Gibran karena tak memenuhi persyaratan. Timnas Amin yakin Majelis Hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Tim hukum pembela Prabowo Gibran Selasa siang juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim Prabowo Gibran mengklaim tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Tim hukum Prabowo Gibran menyampaikan kesimpulan sesuai fakta yang mereka temukan. Dalam kesimpulan itu, mereka menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai para pemohon mengajukan keabsahan soal pencalonan Prabowo Gibran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ia juga menilai hal itu menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Seorang pengunjung Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat dikenakan tarif parkir yang tidak resmi Rp25.000 hingga viral di media sosial. Kisruh parkir hingga berujung perkelahian juga sempat terjadi di Medan, Sumatera Utara. Tak hanya objek wisata, masa libur lebaran digunakan warga untuk mendatangi Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat. Rumah ibadah yang mampu menampung ribuan jamaah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjungnya. Namun tarif parkir yang tidak sesuai dikeluhkan netizen hingga viral. Melalui media sosialnya, seorang pengunjung mengunggah mahalnya tarif parkir di Masjid Al-Jabar Kota Bandung, Jawa Barat hingga Rp10.000. Tak hanya itu, korban juga mengeluhkan tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir saat kehilangan barang. Usai kejadian, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan teguran keras kepada pihak ketiga yang mengelola parkir di Masjid Al-Jabar. Selain itu akan ada hotline pengaduan terkait tarif parkir. Kalau petugas ini sudah dilakukan pembinaan dari unsur pimpinan kecamatan, begitu dari pengelola, bahkan dari Polsek dan Danramil juga sudah ada pembinaan. Kisruh parkir juga pernah terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pria yang menolak bayar parkir sepeda motor terlibat perkelahian dengan seorang penjaga parkir. Beberapa warga sekitar dan pengendara yang melintas berusaha melerai. Pas penampakan saya, tukang parkir ini posisi
posisinya di Bungkulu. Ulang kali. Lah. Udah di bawah. Udah berapa kali kena pukulan. Oh, berarti yang dia? Capek dia. Luka-luka bang, sampai luka-luka? Berdarah bang, kepalanya biji mata. Warga tersebut menolak membayar parkir Rp2.000 setelah pemerintah Kota Medan menggratiskan biaya parkir yang tidak menerapkan sistem parkir elektronik. Usai kejadian, pemerintah Kota Medan akan melakukan sosialisasi secara masif dan membentuk tim patroli gabungan untuk menindak juru parkir yang masih membandel. Semuanya kebijakan yang kita ambil ini perlu sosialisasi yang lebih masif lagi. Bukan kita diamin, enggak. Tapi kami dengan Pak, tadi saya ulangi lagi, timnya sudah ada dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI, mana jukir-jukir yang hari ini masih aktif meminta, ini nanti akan ada pasal-pasalnya. Juru parkir yang tetap mengutip secara konvensional akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Medan dan Bandung melaporkan. Viral anggota Sabara Polres Lampung Tengah Aibtu Supriyanto yang telah memberi teladan berlaku jujur dan amanah. Ia mengembalikan uang ratusan juta milik pengendara yang tertinggal di kamar mandi saat dirinya sedang bertugas mengamankan arus mudik Lebaran di rest area kilometer 116 Bumi Ratunuban. Inilah sosok Aibtu Supriyanto, anggota Sat Sabara Polres Lampung Tengah yang sedang viral di berbagai platform media sosial di Indonesia. Ia telah berhasil mengembalikan uang milik Sukisno, warga Sumatera Selatan. Penemuan tas oleh Aibtu Supriyanto bermula saat dirinya sedang berpatroli di rest area Tol Lampung Bakauheni Palembang, wilayah Kecamatan Bumi Ratunuban. Supriyanto mengecek toilet yang hanya berjarak beberapa meter dari pos jaga. Lalu ia menemukan sebuah tas berisikan uang 100 juta rupiah, handphone dan KTP tergantung di ruang tersebut. Aibtu Supriyanto langsung mengamankan dan membawa ke pos security dengan disaksikan pihak keamanan dan beberapa petugas kebersihan. Setelah mengetahui pemilik sesuai KTP, Aibtu Supriyanto bergegas menuju masjid mengumumkan penemuan tas tersebut dan akan diserahkan pada pemiliknya. Alhamdulillah dihubungkan melalui toa masjid dan HP terhubung dengan cepat dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan asli dan lengkap. Insya Allah tidak ada kekurangan. Tas tersebut akhirnya diserahkan kepada Sukisno, sang pemilik. Meski sempat ditawarkan uang sebagai timbal jasa, Aibtu Supriyanto menolak karena memberi kenyamanan dan keamanan adalah tugasnya sebagai polisi. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra melaporkan. Pemirsa, meriahnya festival balon udara tradisional yang digelar maraton selama Lebaran di Wonosobo mampu menarik perhatian wisatawan untuk datang. Tidak hanya wisatawan lokal, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Suasana riuh ketika balon udara ini pecah dan terjun bebas, menimpa balon udara dari kelompok lain. Namun rusaknya balon ini tidak menimbulkan kericuan. Para peserta saling bantu mengevakuasi balon udara yang rusak tersebut. Sedikitnya 27 balon udara berukuran besar menghiasi langit Wonosobo yang cerah. Wisatawan dari Nusantara dapat dengan bebas berfoto dan mendekat langsung ke balon udara. Menurut Budi Rahman, Ketua Panitia Festival Balon Udara Tradisional Bojasari, festival ini dapat membangkitkan ekonomi warga. Festival ini untuk mengumpulkan para pecinta balon udara. Selain itu juga untuk menambah perekonomian masyarakat, khususnya UMKM. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun, harus ditambatkan dengan tali dengan maksimal ketinggian 150 meter agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Ada larangan bagi warga yang menerbangkan balon udara secara liar. Akan dijerat pasal 411 tentang keselamatan penerbangan dengan ancaman pidana 2 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono melaporkan.